Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Wassalim tasliman katsira. Amma ba'du. Para bapak ibu saudara penyimak Jokam Mengaji, untuk sore hari ini kita mengkaji himpunan Kitabul Adab tentang bagaimana kita belajar adab dari Rasulullah SAW. Nah, himpunan ini yang ditulis dalam semacam ini kita pelajari, kita fahami bagaimana Rasulullah SAW dalam menerapkan akhlak beliau. Baik, kita buka halaman 3 yang paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Haywatu, haddatsana Baqiyatu, haddatsana Muhammad ibn Ziyadin, haddatsana Abu Rashid Al-Harani. Qala akhadha bi yadi Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Wa qala akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aba Umamah innal mu'minin man yalinu lahu qalbi. Jadi seorang perawi hadis yang bernama siapa ini? Abu Rashid, dia menceritakan bahwa tangan saya ini pernah suatu ketika dipegang oleh Abu Umamah. Kemudian Abu Umamah berkata, tangan saya dulu juga pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, ya Aba Umamah innal mu'minina man yalinu lahu qalbi. Wahai Abu Umamah, sesungguhnya orang iman itu adalah orang yang hatinya lemah lembut. Jadi kalau menurut Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min layyinul qalbi, maksudnya yaitu idza dzukira dzukira wa idza wu'idha ta'adha. Orang iman itu selalu lembut hatinya. Artinya apa? Ketika dia diingatkan, maka dia langsung ingat. Diingatkan, kemudian dia langsung ingat zikir kepada Allah, mengembalikan kepada Allah. Ketika susah dia diingatkan, langsung dia kembali kepada Allah. Ketika dia dinasihati, maka dia ta'adha, mengambil pelajaran dari nasihat. Nah, hatinya lemah itu bukan berarti menjadi muslim yang sangat lemah, itu tidak. Tapi hatinya lemah itu mudah menerima kebenaran, tunduk kepada perintah Allah, dan cepat kembali ketika dia salah. Makanya kalau dalam riwayat lain itu kan, hatinya orang iman itu seperti sutra. Rasulullah menggambarkan seperti itu. Lembutnya itu seperti sutra. Ibnu Rajab rahimahullah itu juga menjelaskan, hatinya seorang mukmin itu diserupakan dengan sutra itu karena kelembutannya dan kesiapannya menerima kebenaran. Sutra itu kan lembut, mudah dibentuk, tidak kaku. Begitu juga hatinya orang iman. Nah, ini balikan dari orang yang bukan iman, orang fasik, orang fajir, bahkan orang kafir, munafik, maka dia memiliki hati yang qaswah. Apa itu qaswah? Qaswatul qulub, hati yang keras. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu juga menjelaskan tentang qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi alla yata'athar bil Qur'an wala bil mau'izah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kerasnya hati itu adalah ketika seseorang tidak tersentuh dengan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an dibaca, ditafsirkan, hatinya tidak tersentuh sama sekali. Dan ketika diberikan nasihat tentang isi Al-Quran, tentang Al-Hadis, hatinya juga tidak terpengaruh sama sekali. Ini hatinya bukan berarti dia tidak mendengar. Mendengar tapi tidak pengaruh. Tahu hukum Al-Quran, Al-Hadis, tapi tidak mau berubah. Melihat kebenaran tapi menolak. Nah, ini teman-teman yang ada di Islam Jamaah. Jenengan mengkaji himpunan ini.
Rasulullah menjelaskan tentang hatinya orang iman yang sangat lembut. Ketika ada kebenaran, dia langsung mengikuti kebenaran. Nah, jangan seperti hatinya orang fajir, orang munafik, bahkan orang kafir. Ketika diberitahu tentang kebenaran, dia menolak. Sebenarnya tahu apa yang ditetapi ini salah. Saya tahu jamaah ini salah. Tahu. Tapi mencari cara bagaimana bisa membalas kebenaran itu. Ya kan? Jadi kebenaran itu sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ciri-ciri hati yang lembut, ciri-ciri hati yang lembut menurut salaf, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia menjelaskan layyinul qalbi bisalasatin. Lembutnya hati itu terwujud dengan 3 perkara. Yang pertama, kasrati dzikrillah. Bikasrati dzikrillah. Zikir, ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Pertama itu. Senang zikir, senang khalwat kepada Allah. Apapun menghubungkannya dengan Allah. Dan selalu husnuzon kepada Allah. Yang kedua, lembutnya hati itu watilawatil Quran. Sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ketika dapat musibah atau dapat ujian, dia telah membuka Al-Quran, kemudian mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan yang ketiga, watadzakkaril akhirah, selalu mengingat tentang akhirat. Nah, jika 3 hal ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut memiliki hati yang lembut. Kita lanjutkan. Hadatsana Sa'id bin Mansur, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Antilan anil Qaqa bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima salihil akhlaq. Innama bu'istu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini kata innama itu kan sebenarnya kan pembatas, ada pembatasan tujuan. Ini maksudnya misi akhlak itu adalah inti dari wahyu, inti dari risalah. Tapi bukan berarti Nabi kita Muhammad SAW hanya membawa akhlak tok, itu tidak. Tapi seluruh syariat bermuara pada perbaikan akhlak. Perbaikan akhlak. Orang iman itu akan terlihat keimanannya, buahnya itu kelihatan dari akhlaknya. Jadi seluruh syariat ini muaranya pada perbaikan akhlak. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan jami'us syariah, seluruh syariat raji'atu ila takmilil akhlaq. Seluruh syariat itu kembali pada penyempurnaan akhlak. Utamima. Jadi akhlak manusia itu sudah dikenal sebelum Islam. Sebelum Islam itu sudah dikenal akhlak mulia itu sudah dikenal. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi itu sudah diketahui akhlaknya baik, ya kan, jujur, amanah, kemudian jujur, amanah, syidik, tabligh itu ketika dia sudah diangkat sebagai nabi, menyampaikan risalah. Tetapi ketika Islam datang dan Nabi diutus sebagai Rasul, kemudian Nabi meluruskannya dengan tabligh tadi, meluruskannya, membersihkannya akhlak-akhlak tadi dari penyimpangan, mengikatnya dengan iman dan tauhid. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menerangkan bahwa al-Islam lam ya'ti bi akhlaqin mujarradah. Islam itu tidak datang dengan akhlak yang kosong, itu tidak, bal bi akhlaqi mubayyinatin ala tauhid. Akan tetapi Islam itu datang dengan akhlak yang dibangun di atas tauhid. Akhlaknya baik, dibangun di atas tauhid. Artinya ketika seseorang mempunyai akhlak baik tapi tidak memiliki tauhid, percuma. Seperti bangunan, pondasinya tidak ada, tapi bangunannya bertingkat, akhlaknya bagus, maka bangunan itu akan roboh. Dengan salihul akhlak,
akhlak yang salih itu adalah termasuk jujur, amanah, sabar, adil, rendah hati, menahan amarah, berbuat baik kepada manusia, muamalah. Nah, ini yang kita nanti pelajari di kitab di hadis-hadis tentang adab. Bab maja fi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab di sini menerangkan tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisna Aswad, hadisna Syarik an Qais bin Wahb an rajulin min Bani Sawad qala sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma taqra al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata seorang laki-laki dari Bani Sawad, dia bertanya kepada Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, ma taqra'ul Qur'an, bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Artinya akhlaknya Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mengapa Aisyah menjawab seperti itu? Karena akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW bukan hasil dari kebiasaan pribadi, tetapi akhlak itu dibentuk oleh wahyu, dituntun oleh wahyu, diarahkan oleh Al-Quran, dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang akhlak Nabi ini, akhlak Nabi itu dalam Al-Quran, beliau menjelaskan maknahu annahu kana ya'malu bil Quran fi jami' ahwalih. Artinya beliau Rasulullah SAW itu mengamalkan Al-Quran dalam seluruh keadaan hidupnya, seluruh hidupnya itu kembali di dalam Al-Quran. Sedangkan ini kan tafsir Ibnu Katsir, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Ini kata Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, maksudnya yaitu ala dinin azim. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah buah sempurna dari agama Islam. Bukan sekedar kelembutan, tapi ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghasilkan buah yang sempurna dari akhlaknya ini. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, ini kana khulquhu tatbiqan amalian bil Quran. Akhlak beliau Rasulullah SAW itu penerapan sederhana, penerapan praktis dari Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu memerintahkan sabar, Nabi adalah orang yang paling sabar. Ketika Al-Quran memerintahkan pemaaf, Nabi adalah orang yang paling memaafkan. Dan ketika Al-Quran melarang untuk zalim, Nabi adalah orang yang paling adil. Makanya ini dijadikan satu kaidah menurut ulama salaf, al-akhlaqu tuqasu bil Quran la bil a'raf. Jadi akhlak Al-Quran, akhlak Islam itu diukur dengan Al-Quran, bukan dengan budaya, bukan dengan perasaan, bukan dengan standar manusia. Tapi baik dan buruknya, soleh dan tidaknya akhlak seseorang itu diukur dengan Al-Quran. Hadisna Ismail, hadisna Yunus an al-Hasan qala sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Quran. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab bahwa akhlaknya Nabi itu ada dalam Al-Quran, sama seperti atas. Hadisna Muhammad bin Qailana, hadisna Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Aba Abdillah Al-Jadali yaqulu sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ini termasuk dari akhlak Rasulullah. Ketika Aisyah ditanya bagaimanakah akhlak dari Rasulullah SAW, Aisyah menjelaskan bahwa akhlak dari Rasulullah itu, Rasul itu adalah orang yang tidak pernah berkata keji. Fahish itu ucapannya keji. Wala mutafahishan, dan Rasulullah itu juga bukan orang yang sengaja berbuat keji. Kalau mutafahishan itu perbuatannya, fahish itu ucapannya.
ucapannya sering mencela, sering mencibir, sering mencaci, sering berkata jorok. Itu Nabi tidak. Perbuatannya juga bukan perbuatan orang yang berbuat keji. Itu Nabi tidak. Wala sahaban. Sahaban itu adalah orang yang wala sahaban fil aswaq, orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Itu tidak. Nabi kan dalam mencari Aisyah itu kan di pasar sama dengan Khadijah. Umumnya pasar tempatnya orang yang berteriak-teriak, orang yang ketika di pasar, karena di sana adalah tempatnya syaitan, banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Banyak orang yang menjajakan dagangannya dengan cara berteriak-teriak. Tapi Nabi tidak suka berteriak-teriak, tidak suka berkelahi dengan teman pedagangnya, tidak. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Nabi juga bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Nabi sering dizalimi, tapi tidak membalas dengan penzaliman, tapi dibalas dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi Nabi, beliau itu memaafkan dan berlapang dada. Jadi ini yang pertama, fahisyan. Kalau kita pelajari fahisyan, Nabi itu tidak terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat jorok, keji. Ini teman-teman, baik dalam Islam Jamaah, panjenengan itu mengaji himpunan adab. Berarti jenengan mengaji adab-adab atau akhlak dari Rasulullah. Ini kita ingatkan teman-teman di Islam Jamaah dan yang sudah keluar dari Islam Jamaah, dalam berkomentar, dalam kita menulis postingan, hindari kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain, kalimat-kalimat yang memfitnah, memberikan label buruk, dihindari. Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Ucapannya Nabi itu ucapan yang baik, ucapan yang baik. Kemudian jangan sengaja mutafahsyan dengan perbuatan, jangan berbuat dengan keji, jangan seperti itu. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah itu juga mengingatkan, al-fahsyu huwa mas tuqabihu minal qawli wa fi'li. Fahsyi, lafaz fahsyi itu adalah sebuah ucapan dan perbuatan yang dipandang buruk. Orang-orang itu, orang yang tidak beragama itu memandangnya buruk. Misalnya dia menulis kalimat kotor, kalimat yang menjijikkan, kalimat yang mesum, jorok, kalimat yang jorok. Itu orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak berilmu itu sudah memandang jorok, memandang buruk. Apalagi orang yang berilmu. Dan ini tidak pantas bagi orang yang mengaku sudah mengkaji Quran hadis, tapi mengamalkan atau melakukan perbuatan yang seperti itu. Jadi Nabi secara bersih, secara tabiat dan ucapan, perbuatan dan ucapannya bersih. Wala sahabatan fil aswaq, itu maksudnya Nabi itu tidak pernah berteriak keras, kasar di dalam berbicara, ribut tanpa adab. Ini makanya ulama salaf itu menjelaskan pasar itu adalah tempat mudah untuk memancing emosi. Dan Nabi SAW tetap menjaga adab bahkan di tempat yang ramai. Ini makanya ini ketika salaf menjelaskan tentang akhlak Nabi di pasar ini, ulama salaf mentafsirkan dari Al-Quran, waqtud min sautik, rendahkanlah suaramu. Suaranya Nabi itu rendah, pelan, maksudnya enggak sampai teriak-teriak, itu enggak. Kemudian Nabi juga membalas dizalimi, tapi yang Nabi balas tidak dibalas dengan menzalimi. Sebenarnya Nabi mampu untuk membalas, tapi Nabi memilih untuk memaafkan. Padahal dia mampu. Itu lafaz afu. Afu itu dia mampu untuk membalas, dia mempunyai kekuatan untuk membalas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Ini sempurnanya akhlak itu seperti itu. Hadatsana Qutaibah hadatsana Ja'far bin Sulaiman al-Dhabai an Sabit an Anas qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Kata Anas dia mengatakan bahwa saya melayani Rasulullah itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun saya melayani, mengabdi kepada Rasulullah. Fama qala li uffin qatun. Kata Anas, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku sedikit pun. Kata af itu kan ucapan yang paling ucapan buruk yang paling ringan,
paling 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 rendah. Seperti anak dipanggil ibunya, "Le sini, gitu. Nah, Nabi itu tidak pernah mengucapkan ketika saya melakukan kesalahan atau saya melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi, Nabi tidak pernah terucap sedikit pun dari bibirnya kalimat uff. Itu Rasulullah. Wa ma qala li syai'in sanatuhu lima sanatahu. Kemudian Rasulullah itu juga tidak pernah berkata tentang sesuatu yang aku lakukan. Rasulullah tidak pernah mengucapkan mengapa kamu melakukannya. Lima sanatahu. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Dan sesuatu yang aku tinggalkan, Rasulullah pun juga tidak pernah mengatakan mengapa kamu tidak melakukannya, meninggalkannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nas khuluqan. Dan Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya, Wala massastu khazan qatun wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku tidak pernah menyentuh kain atau sutra. Qas itu sutra tebal, khazan itu sutra tebal, maupun sutra yang halus. Yang halusnya itu, yang lembutnya itu melebihi telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Rasulullah itu begitu lembut, begitu lembut. Wala syamimtu atau syamamtu itu bisa. Wala syamamtu miskan qatun wala itran kana atayaba min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, dan saya tidak pernah mencium bau kasturi atau minyak wangi yang lebih harum daripada keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah puncak dari akhlak dalam tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama salaf itu menegaskan hadis yang kita baca ini adalah contoh tertinggi akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu juga mengatakan ketika membahas hadis ini, fi hadza ghayatul hilmi wa husni ta'amuli mal khadam. Hadis ini terdapat puncak kesabaran dan bagusnya perlakuan seseorang kepada pelayannya. Berarti Rasulullah ketika memiliki pelayan Anas ini tidak banyak untuk menuntut. Tidak banyak menuntut. Selama 10 tahun Anas melayani Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat uff. Ini berarti Rasulullah benar-benar mendidik umat itu dengan rasa rahmat, rasa kasih sayang, bukan dengan tekanan. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu meninggalkan ini, tidak pernah. Nah, ini ulama salaf itu memahami bahwa bertanya dengan bernada menyalahkan itu sama halnya melukai hati, dan Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, karena Rasulullah itu menjaga kehormatan dan jiwa dari pelayannya, yaitu Anas radhiyallahu anhu. Bukan hanya hasil kerjanya, tapi menjaga kehormatannya. Itu menjaga kehormatannya. Jadi nggak menyinggung Rasulullah, itu nggak mau menyinggung. Makanya Anas itu mengatakan bahwa Rasulullah itu min ahsanin nas khuluqan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik, ahsan, paling bagus akhlaknya. Ini kesimpulan ini bukan pujian sesaat, tapi memang kesimpulan dari akhlak dari Rasulullah yang ada dalam Al-Quran itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dengan akhlak yang begitu mulia. Hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Fulaih bin Sulaiman, hadatsana Hilal bin Ali an Anas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban, kana yaqulu indal mu'tabah ma lahu tariba jabinuhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka berkata keji, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka mencaci. Fahishan, la'anan, sababan itu adalah perbuatan buruk dari mulut. Berkata kotor, keji itu dari mulut. Suka melaknat itu juga dari mulut.
suka mencela, mencaci itu juga dari mulutnya. Ini kita pelajari bahwa Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk fahish, la'an, sabban. Jadi Nabi itu bersih dari 3 sifat lisan yang merusak ini. Imam Nawawi itu juga menjelaskan bahwa 3 sifat ini, hadhihi anwa'u su'il khuluqi fil lisan. Yang disampaikan oleh Anas ini adalah bentuk-bentuk buruk akhlak dalam lisan, dalam ucapan. Turiba, makanya Rasulullah ketika menegur seseorang, beliau hanya berkata malahu turibat jabinuh. Ini kalimat ungkapan Arab. Ini bukan doa buruk, bukan doa buruknya hakiki. Ini maknanya ya teguran ringan, tanpa hinaan, tanpa laknat, tanpa emosi. Ini merupakan ungkapan Arab yang diucapkan tanpa dimaksudkan secara zahirnya. Kan seolah-olah zahirnya kan turibat jabinuhu, malahu turibat jabinuhu. Kenapa kamu begitu? Rugi kening rugi jidatmu. Ini cuma ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Ini dalam menegur saja pun Nabi masih menjaga kehormatan orang lain. Teguran itu tidak keras, Nabi itu tidak keras dalam menegur. Nasihat itu kita juga kalau nasihat juga tidak perlu merendahkan. Lisan kita itu harus berusaha tetap bersih walaupun kita marah. Kalau dalam ayatnya itu kan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau Muhammad mempunyai hati yang keras, yang kasar, niscaya mereka semua akan lari darimu. Tidak ada yang masuk Islam. Makanya termasuk sempurnanya Islam, akmalul mukmin imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya orang iman yang paling sempurna bagi orang iman itu yaitu ketika mereka memiliki akhlak yang baik, Babu majah fi husnil khuluq. Babnya tentang memperbaiki akhlak. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Yaqub yakni al-Iskandarani an Amr anil Muttalab an Aisyah rahimahullah. Qalat, berkata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqih darajatal sha'im al-qa'im. Menurut Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang orang iman, orang mukmin itu benar-benar dapat meraih dengan akhlaknya yang baik derajatnya orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin mengerjakan salat sunnah. Ahli salat sunnah dan ahli puasa itu bisa disanding, bisa diimbangi, setarakan oleh orang yang memiliki orang iman yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Nah, ini mengapa akhlak yang baik, akhlak yang bagus bisa menyamai ibadah yang besar? Kan ahli puasa, ahli ibadah itu kan, ahli sholat itu kan merupakan ibadah yang besar. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa sholat malam dan sholat sunnah itu ibadah untuk dirinya sendiri, ya kan? Orang sholat sunnah itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Orang puasa pahalanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya ibadah pribadi. Sedangkan ketika orang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik, ini ibadah yang dikerjakan terus-menerus dan dampaknya luas. Dampaknya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dampaknya untuk masyarakat. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah juga menjelaskan husnul khuluq, baiknya budi pekerti yajma'u baina haqqillah wa haqqil khaliq. Akhlak yang baik itu menghimpun haknya Allah dan haknya makhluk. Karena itu pahalanya besar sekali. Kalau shaim, qaim itu kan orang yang ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah. Ini orang ini dikatakan ahli karena dia mengerjakannya itu bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Maka dikatakan ahli puasa, ahli ibadah. Nah, ini bisa setara dengan orang yang memiliki akhlak yang baik meskipun dia bukan ahli puasa, bukan ahli sholat, tapi pahalanya bisa setara. Nah, akhlak yang baik itu seperti apa? Ya tadi yang kita sampaikan, yang kemarin kita sampaikan. Akhlak baik itu menurut para ulama itu
bukan sekedar ramah itu tidak, tapi sabar ketika disakiti, dia bisa menahan amarah, dia jujur, dia amanah, tidak menyakiti lisan dan tangannya. Akhlaknya baik, jadi tidak menahan diri untuk bisa menahan diri untuk menyakiti, selalu memberikan kebaikan, bahkan berwajah berseri-seri ketika bertemu sesama muslim, sesama manusia, dengan wajah berseri-seri, bersenyum, itu juga merupakan akhlak yang baik. Nah, hadis ini bukan berarti meremehkan orang yang ahli puasa dan orang yang ahli sholat, tidak, tapi menunjukkan luasnya rahmat Allah, membuka pintu pahala bagi orang yang mungkin sibuk, orang tidak bisa mengerjakan sholat ibadah sunnah ini, sholat sunnah, puasa sunnah, mungkin membuka pintu bagi orang yang memiliki fisik yang lemah sehingga dia tidak bisa mengerjakan ibadah sunnah, orang yang mungkin diuji dalam hal fisiknya, sehingga dia tidak bisa mengerjakan ibadah sunnah seperti sholat dan puasa, tapi dengan akhlaknya mulia ini bisa menyetarakan pahalanya kepada dari orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Makanya yang kita simpulkan di sini, orang melakukan ibadah tok tanpa akhlak berarti itu cacat. Hukumnya itu cacat, seperti orang cacat, tidak sempurna imannya. Dia ibadah tertib tapi akhlaknya nol, sama seperti wujud tidak sempurna, cacat. Tapi orang mengerjakan akhlak tanpa ibadah juga sama. Orang melakukan akhlaknya bagus tapi dia tidak mau ibadah, maka kosong, nggak ada pahalanya sama sekali. Maka tetap harus seimbang antara ibadah, maksudnya ibadah wajib itu harus yang wajib itu kita miliki. Adapun yang sunnah, ketika kita tidak mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah karena keterbatasan kita, maka kita bisa dengan amal yang baik, dengan akhlak yang baik. Apabila digabungkan dia ahli ibadah, ahli sholat sunnah, puasa sunnah, dan mempunyai akhlak yang mulia, berarti itu buah dari keimanan. Masya Allah. Hadisna Abul Walid atau Yalisi wa Hafiz ibnu Umar qala hadisna wa hadisna Ibnu Katsir akhbarana Syu'bah anil Qasim bin Abi Bazzah an Atha al-Kaykharani an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in afqalu fil mizan min husnil khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangan amalnya di hari kiamat, maksudnya, daripada akhlak yang baik. Kalau dalam riwayat lain itu kan ada tambahan itu, wa inna sahibi husnil khuluq la yablughu bihi darajati sahibi shaum wa shalah, sama seperti yang di atas tadi. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik dan baik akan mencapai dengan akhlaknya itu derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Ini orang yang mempunyai akhlak yang baik menjadikan berat timbangannya. Ulama itu menjelaskan akhlak yang baik yang dikerjakan terus-menerus, diamalkan setiap hari, itu bisa mungkin berat untuk jiwa kita, berat, seperti menahan marah, memaafkan, sabar itu kan berat, tapi itu akan memperberat kita di timbangan. Ibnu Rajab itu menjelaskan husnul khuluqi afqalu li dawamihi wa syumulihi. Akhlak yang baik itu menjadi berat karena dikerjakan secara terus-menerus dan menyeluruh. Akan tetapi ini akan menjadi memberatkan timbangan kita di akhirat. Hadisana Ibnu Abi Umar, hadisana Amr ibnu Dinar an ibni Abi Mulaikah an Ya'la bin Mamlakin an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqi hasan wa inna Allaha la yabghadul fahish al-badhi.
Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan amal daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci la yabghadul fahish al-badhi. Allah benar-benar membenci orang yang berkata kecil lagi kotor. Ini sama tadi. Jadi akhlak yang baik yang dikerjakan terus-menerus itu membutuhkan mujahadah yang besar, dengan konsekuensinya timbangan amalnya di akhirat itu juga menjadi berat. Menahan marah, memaafkan, sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Kemudian husnul khuluq, menurut ulama, husnul khuluq itu bukan sekedar ramah, tapi dia tidak menyakiti dengan lisan dan tangannya. Sabar ketika diganggu, adil meskipun mampu, tetap adil, dizalimi, tapi dia masih berbuat adil, jadi lembut tanpa meninggalkan kebenaran. Nah, dengan fahish sama kita, fahish dan badhi itu orang yang lisannya kotor, suka mengucapkan atau menulis kalimat buruk, ucapannya buruk. Az-zahiru yadulul al-batin, sesuatu yang di luar secara yang zahir yang dikeluarkan itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Maka harus hati-hati. Dengan badi, kalau fahish itu lisannya kotor dan keji, badi itu lisannya kasar, jorok, tidak beradab dalam berbicara. Dua sifat ini dibenci oleh Allah, bukan sekedar makruh, tapi dibenci. Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan su'ul khuluq fil lisani min a'dhamu asbabi bughdillah. Buruknya akhlak dalam hal lisan itu termasuk sebab terbesar Allah membenci dia. Artinya ketika kita memiliki lisan yang buruk, ucapan yang kotor, ini menjadi penyebab Allah benci dengan kita. Allah benci dengan kita. Makanya kita harus hati-hati. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.